Om Swastiastu. Om Awignamastu Namasidam. Om Anubadrah Kartawayantu Wiswata. Om Narayana. Om Mahadewi Saraswati Jaya. Semoga pikiran yang terang datang dari segala penjuru. Yang saya sucikan para pinandita dan yang saya hormati para dewan juri dan umat sedharma yang mendengarkan Dharma Wacana ini. Puja pengastungkara kehadirat Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas berkat dan karunia-Nya, kita semua dapat menyaksikan video ini dalam keadaan sehat dan berbahagia. Terima kasih saya sampaikan kepada Ditjen Bimasindu, Kementerian Agama Republik Indonesia, dan seluruh panitia Arjuna Digital 4 tahun 2021 yang telah memberikan kesempatan kepada kami, generasi muda Hindu, untuk tetap berkreativitas di tengah kondisi pandemi saat ini. Umat sedharma yang saya hormati, weruh ring rupa dan weruh ring ngaran, yang secara sederhana dapat diartikan mengenali wajahnya namun tidak mengenali namanya. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Hinyoman Binarsa dari Kabupaten Karangasem, Bali, yang pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya menyampaikan Dharma Wacana yang berjudul menumbuhkan kesadaran diri untuk bermoderasi beragama menuju jagat hitam. Umat sedharma yang berbahagia, agama merupakan pedoman hidup manusia yang hadir untuk membebaskan rasa takut dan menjawab hal-hal yang terjadi di luar nalar kita. Sebagai umat Hindu, tentunya kita sudah mengetahui apa tujuan agama Hindu itu tersendiri. Bahwasannya tujuan agama Hindu adalah Moksartam Jagadita Yacha Iti Dharma, yang berarti bahwa agama atau dharma bertujuan untuk mencapai kebebasan atau kebahagiaan rohani dan juga kesejahteraan hidup jasmani atau kebahagiaan secara lahir batin. Namun bagaimana untuk mencapainya? Maka tumbuhkanlah kesadaran dalam diri kita, mengamalkan ajaran agama dengan cara moderasi beragama, sehingga jagat hita dapat kita capai, dan jadikanlah bahwa dunia ini adalah rumah milik kita bersama. Namun saat ini kita berada di era revolusi 4.0 atau era digitalisasi, yang mana teknologi memberikan pengaruh yang sangat besar di zaman yang serba cepat ini. Hal ini mempengaruhi evolusi berpikir manusia. Ketika dulu alam semesta bersifat superior, sedangkan manusia bersifat inferior. Namun saat ini, sekarang ini, manusialah yang bersifat superior atau lebih berkuasa. Semua bisa dikendalikan dan direkayasa dengan teknologi. Sedangkan alam semesta bersifat inferior atau dikendalikan. Hal ini menyebabkan hilangnya keterikatan antara manusia satu dengan manusia lainnya, atau yang dikenal dengan istilah keterasingan. Manusia lebih mementingkan predikatnya dibandingkan dengan hakikatnya sendiri sebagai manusia. Hal ini menyebabkan manusia saat ini terpecah ke dalam dua bagian.
satu yang menjadikan dunia atau material sebagai orientasinya, dan satu yang mengingkari dunia, maka akan sangat mungkin terjadi hal-hal seperti praktik-praktik keagamaan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan, tafsir-tafsir agama yang disalahartikan, sehingga menimbulkan tindakan yang seolah-olah merasa dirinya paling benar, dan bahkan politisasi agama. Maka dari itu, kita sebagai umat Hindu harus mampu mengambil jalan tengah dengan cara bermoderasi beragama. Moderasi beragama merupakan tindakan mempelajari dan mengamalkan ajaran agama dengan cara tidak ekstrim atau berkeseimbangan, sehingga terciptanya ketentraman, kerukunan, dan persatuan. Lalu bagaimana untuk mencapainya? Maka tumbuhkanlah kesadaran dalam diri kita, karena sesuatu atau hal yang besar dimulai dari diri kita sendiri. Maka ketika kesadaran itu akan bangkit, kita beragama dengan cara moderasi beragama, maka jagad hita akan kita capai. Salah satu konsep Hindu yang menjelaskan tentang hal ini, bagaimana cara kita mencapainya, adalah konsep Trihita Karana. Umat Dharma yang saya muliakan, kita tentu sudah mengenal apa itu Trihita Karana. Trihita Karana merupakan 3 penyebab kebahagiaan. Hakikat mendasar dari ajaran Trihita Karana ini adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungannya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan Tuhan atau ide Sang Hyang Widiwasa, yang mana dalam pelaksanaannya harus seimbang antara satu dengan yang lainnya, sehingga terjadinya kerukunan dan keharmonisan, dan timbullah kebahagiaan. Lalu pertanyaan kita saat ini adalah, bagaimana dan kenapa Trihita Karana ini mampu menumbuhkan kesadaran diri kita untuk menuju jagad hita? Yang pertama adalah pelemahan hubungan antara manusia dengan alam atau lingkungannya. Konsep ini mengajarkan bahwa kita sebagai manusia harus menjaga keseimbangan dan keaslian alam ini. Mengapa demikian? Karena alam telah memberikan kita tempat tinggal, memberikan oksigen yang kita hirup setiap hari, dan juga iklim yang bagus sehingga kita bisa tinggal dengan baik dan nyaman. Selain itu, dalam konsep Hindu juga mengajarkan bahwa tubuh kita merupakan tersusun dari 5 unsur alam atau 5 dasar unsur alam yang disebut dengan Panca Mahabhuta. Selain itu, bahwa ketika proses pembuahan, ketika pertemunya karma petak dan karma bang, dan terjadi pembuahan, maka ketika proses pembentukan janin, bahwa tubuh kita atau beberapa bagian dari tubuh kita merupakan hasil meminjam dari alam semesta, seperti mulut yang meminjam dari goa, kulit yang meminjam dari pertiwi, dan lemak yang meminjam dari lumpur. Maka dari itu, apapun yang ada di alam semesta juga ada dalam diri kita. Maka sepatutnya kita saling menjaga. Yang kedua adalah pawongan, hubungan antara manusia dengan sesamanya. Konsep ini mengajarkan bahwa kita harus menjaga hubungan yang harmonis antara manusia satu dengan yang lainnya, tanpa membedakan suku, ras, dan agama, sehingga tercapainya keharmonisan. Sastra Hindu menyebutkan Wasudewa Kutumbakam, yang artinya bahwa sesungguhnya bahwa kita semua adalah bersaudara. Tatwamasi, yang secara sederhana dapat diartikan bahwa aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Maka pada dasarnya kita semua adalah bersaudara. Dan untuk itu, marilah saling merangkul sehingga tercapainya suatu persatuan. Yang ketiga adalah parhyangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan. Konsep ini mengajarkan bahwa kita hendaknya selalu bersyukur dan selalu bersujud bakti kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Kenapa? Karena Tuhanlah yang menciptakan alam semesta beserta isinya.
termasuk diri kita. Salah satu implementasi yang dapat kita lakukan yang sangat-sangat sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari adalah dengan bersembahyang. Selain itu, kita harus membersihkan diri kita, baik secara fisik dan juga hati kita. Kenapa? Karena Tuhan bersemanya di dalam diri kita, di dalam hati kita. Percikan kecil Sang Yang Widi di dalam hati kita disebut dengan Atman. Aham Brahman Asmi, yang berarti aku adalah Brahman. Maka dari itu, selain membersihkan badan secara fisik, kita harus membersihkan hati kita. Karena ragadi musuh mapare ring hati, yaitu wanyu tan madoh ring awak. Yang artinya bahwa nafsu dan sejenisnya adalah musuh yang berada dalam diri kita, yang tidak jauh tempatnya dari badan kita. Maka dari itu, selain membersihkan badan secara fisik, kita harus membersihkan hati kita. Karena ketika hati kita bersih, maka kesadaran kita akan mampu bangkit. Sehingga kita mampu mengamalkan ajaran agama dengan bermoderasi beragama menuju jagad hitam. Umat Dharma yang saya muliakan, dari apa yang telah saya paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa ajaran atau konsep Trihita Karana merupakan ajaran untuk menjaga hubungan yang harmonis baik secara horizontal dan juga secara vertikal, sehingga tercapainya suatu kebahagiaan. Dalam konsep agama Hindu, pembelajaran terdapat dari 3 jenjang, yaitu to know, to do, dan to be. Yang pertama, to know. Kita sudah mengetahui ajaran dan isi bagaimana cara kita mengimplementasikannya. Yang kedua adalah to do. Bagaimana kita mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana cara kita melakukan moderasi beragama. Sehingga yang terakhir adalah to be, yaitu menjadi jagad hita. Umat Dharma yang berbahagia, tetaplah melihat ke bawah agar kita bisa selalu bersyukur, melihat ke samping kita, bahwa pada dasarnya kita semua adalah sama. Kita semua adalah bersaudara dan saling merangkullah. Dan tetap melihat ke atas, karena di atas langit masih ada langit, dan hendaknya kita janganlah sombong. Sebagai manusia biasa, tentunya saya tidak luput dari yang namanya salah. Maka dari itu, jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama saya menyampaikan Dharma Wacana ini, saya mohon maaf dan tiada maksud untuk menggurui. Tanhane wang swasta anulus, tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang diciptakan sempurna. Terima kasih. Om Santi 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 Om.